sehat A. Sehat, sehat. Sebentar. Lagi buka bersama di First nih. Dimiliki sebentar ya. Udah buka belum? Udah, baru tajil. Waduh. Lihat. Wih, Makanan banyak. Tuh, lihat. Segitu banyaknya makanan umat Islam di Perth. Masya Pada Allah. sholat. Sok gimana? Tuh, alhamdulillah, terima kasih. Makasih atur nuhun pisan. Sebelum kita mulai bincang-bincangnya, pengen ngasih pantun dulu nih buat nih. Dengar ceramah bikin hati tersentuh. Bersama teman-teman satu majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Alhamdulillah. di Perth, Bagus. kegiatannya apa aja, bisa diceritakan nggak Ramadan di Perth buat pesona? Ya, kan alhamdulillah 2018 kita dengan izin Allah membeli sebuah gereja di sini jadi masjid. Jadi dari kemarin itu di sini sengaja untuk sama-sama memakmurkan masjid ini, Darut Tauhid di Perth ini. Alhamdulillah luar biasa antusiasnya dari masyarakat dan makmur sekali, ramai sekali masjid itu. Itikafnya juga ada. Jadi tidak menyangka ternyata suasana di sini seperti di kampung. Habis taraweh tuh ngobrol lagi, pada makan lagi, main-main lagi. Dan makanan tuh melimpah ruah karena tiap orang sepertinya mau bawa makanan yang terbaik. Masya Allah. Gitu Masya toh. Allah. Jadi udah di Perth berapa lama nih 20 hari, 40 hari rencananya di sini. Sampai 12 Mei khotbah Idul Fitri di sini nanti di lapangan ini. Alhamdulillah. Jadi ini seperti di kampung gitu ya di Perth. Ya minus petasan kali ya, nggak ada di sana petasan kali ya. Oh, petasan ditangkap di sini bahaya ya. Kuliner Tapi Ramadan menarik. yang ada di Perth apa aja yang udah dicicipin? Makanan, wah luar biasa. Barusan ada yang bikin nugget. Hampir semua jenis makanan kampung di sini ada nih. Dan yang menariknya ini orang-orang dari luar negeri, kan banyaknya di Masjid Darut Tauhid itu 85% itu bukan orang Indonesia. Ada yang dari Inggris, Saudi, ada Libya, ada dari Myanmar, Turki. Wah, banyak ngumpul di sana. Dan kenapa saudara suka ngumpul di sini? Katanya satu, karena ramah ya, karena melayaninya. Yang kedua, karena sangat bersih, masjidnya seperti pesantren aja, BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Dan yang ketiga yaitu keakrabannya tuh diantaranya lewat makanan ini mereka suka. Soto dan sebagainya tuh luar biasa di sini. Nah, Ayo atuh Bang Sandi ke sini. ya kepengen udah lama, udah hampir 8 tahun nggak ke Perth. Wow, Masya Allah. Promosi juga karena Perth ini menjadi salah satu pasar terbesar untuk pariwisata khususnya ke Bali. Oh iya benar-benar. Karena orang di sini nggak pada punya tabungan, dia nabungnya hanya buat ke Bali ya nggak? Betul. Iya betulan di sini. Mereka asal udah musim panas sudah nggak ada nih, kosong nih. Dia ke Bali kayak ke puncak gitu Jadi bisa setahun 3-4 kali ke Bali. Karena panasnya luar biasa, jadi panas di Bali itu dianggap sejuk. Enggak. Nah, ini kan penghujung Ramadan, segera menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ini sobat-sobat pesona nih nggak sabar pengen dengar tausiah nih. Nah, temanya ini yang mereka ingin dengar nih, apa yang harus dilakukan dalam memasuki penghujung Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mangga. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya sahabat sekalian. Jadi kalau perlombaan ini sudah babak final. Orang yang di final tuh harus all out lah, mengeluarkan. Nah, di Ramadan ini yang paling penting adalah sholat tarawehnya itu. Ditingkatkan kalau bisa, karena sholat ini ada sujud. Sujud itu waktu saat yang paling dekat dengan Allah. Jadi perbanyak sholatnya yang bagus, karena sholat itu betul-betul luar biasa.
bisa menggugah dan mengubah takdir kita. Pokoknya kalau sholat bagus, yang lain-lain bisa bagus saja. Karena dalam sholat itu komplit, ada zikirnya, ada sholawat, ada takbir, dan ada doa. Dan doa itu bisa mengubah takdir. Makanya dalam sujud-sujud itu ya perbanyak doa. Karena itulah saat takdir diubah ke takdir lainnya oleh Allah. Karena la yarudu qada ila doa. Tidak ada yang mengubah takdir selain doa. Dan saat bersujud itu saat terdekat. Hanya tidak usah dizaharkan kalau doanya dalam bahasa Indonesia ya. Tapi habis taraweh, lebih tahajud, nembak. Yang kedua adalah Quran. Nah, Quran ini selain kita baca Quran, tapi juga usahakan pahami beberapa ayat aja. Contoh ya tentang rezeki, surat Hud ayat 6. Kan kita selalu stres masalah rezeki. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah udah berikan jamin rezekinya. Jadi kita udah nggak usah cemas-cemas. Kita harus kerja 5As, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas sebagai ibadah. Ya, perkara rezeki Allah yang ngatur. Tapi kalau kita all out, maka jadi tidak rezeki uang, kita sudah dapat pahala. Asal yakin rezeki dari Allah nggak akan ketukar lah. Ya, kayak nih Mas Sandi suka baca surat Ali Imran 26 ya. Takdir, pangkat, jabatan itu mau ada yang ngatur. Dari wakil wali kota, jadi calon wakil presiden, dari apa? Ya menjadi menteri, Allah yang ngatur. Kalau kita udah yakin ke Allah mah nggak ribet. Takdir mah nggak pernah ketukar. Apa yang untuk saya nggak akan ke yang lain, apa yang untuk yang lain nggak akan ke saya. Yang penting kitanya benar, itu ada dalam guidance Al-Quran. Ini AA sering membaca, melihat YouTube orang-orang yang masuk Islam di luar negeri. Rata-rata mereka itu membaca terjemah Quran dan mereka merasa tercerahkan. Mereka kenal ke Allah, mereka mengenal jalan hidup dengan membaca terjemahnya. Nah, kelemahan kita nih di Indonesia ini, kita kurang baca terjemahnya, ya kan? Benar, berpahala kita itu dengan membaca Quran, udah pahala luar biasa. Tapi lebih hebat lagi kalau kita paham, pasti berubahlah. Orang non-Islam saja jadi kenal ke Allah, yakin ke Allah, dan menikmati hidup tercerahkan dengan terjemah Quran, apalagi kita, ya. Nah, yang ketiga, amalan yang paling dahsyat di bulan Ramadan 10 terakhir ini adalah sodako. Jadi Rasulullah itu seperti angin, udah nggak usah banyak hitung-hitungan, jebet-jebet sajalah. Tidak akan berkurang harta dengan sodako, tidak bisa. Mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Selain nambah, makanya supaya enggak pelit itu nggak usah kebanyakan mikir, ya. Kalau udah mikir tuh jadi kikir, harusnya kebanyakan zikir, jebet-jebet saja, ya. Ini Mas Andi juga udah dengan izin Allah udah bisa merasakan, ya, betapa jaminan Allah, pemilik kekayaan hanya Allah. Dan sodako itu tidak hanya dalam bentuk finansial, tapi 5S juga sudah sedekah. Senyum, sedekah. Salam, sedekah. Sapa dengan hangat, sedekah. Sopan kepada siapapun, sedekah. Dan santun, senang mengalah, senang demi kemaslahatan bersama, ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu sedekah yang luar biasa. Nih, sabda Rasulullah SAW, ya, ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Ahabul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Ayo, ini mumpung Ramadan seperti ini, bahagiakan sebanyak mungkin orang dengan wajah, dengan kata-kata, dengan tulisan, dengan tenaga, dengan harta. Ini luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah bersabda begini, ini panjangan dari hadis tadi, ya. Aku keluar bersama saudaraku untuk menolong sesama, lebih aku cintai daripada itikaf 1 bulan di masjid ini, di Masjid Nabawi pada waktu itu. Bukan berarti harus meninggalkan itikaf, ya. Betapa nolong orang lain itu luar biasa poinnya.
Dan yang kelima, berapa ya? Keempat, Empat. amalan yang luar biasa selama di yang ketiga tadi juga mendoakan orang lain, termasuk mendoakan Mas Sandi nih. Tanpa diketahui ya doakan diam-diam, apa aja yang ada di kita doakan, Allah pasti dengar kok setiap doa. Makin rahasia doa kita ke orang lain makin mustajab. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya di bulan Ramadan akhir ini adalah usahakan silaturahim kita jadi bagus ya. Jadi yang ayolah udah lupakan gontok-gontokan, lupakan saling menyakiti. Udah, pokoknya mah irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, Allah yang di langit menyayanginya. Tebar kasih sayang dimanapun ya. Sing jadi rahmatan lil alamin, tidak hanya ke manusia, tidak hanya ke orang Islam, yang non Islam juga mereka harus dapat rahmat dari kita. Contoh bagaimana indahnya seorang muslim, apalagi di sini ya, sekarang minoritas. Itu tetangga-tetangga tuh senang ke kami ya. Karena apa ya, kita berusaha rahmat. Nah, kemudian wah, ini makanan sudah dibagi-bagikan ini ya. Tuh lihat. Oh. Waduh, asik banget nih. Lihat. Oh. Wah. Itu ya. Ini tinggal pokoknya Mas silaturahim. Tinggal katanya Mas Sandi kapan kesini. Ini katanya mau ikutan ngelebarin masjid, boleh. Kemarin udah Melbourne, Sydney, berikutnya insyaallah. Ya, tepat ya. Sok atuh ada lagi yang mau disampaikan dari Jadi apa kita tetangga, jadi kan Darul Tauhid itu karena NHI kan tetangga. Nah, ya. Kita di NHI ini banyak mudik, kampung. Nah, untuk pulang kampung ini pesan apa nih sampaikan ke sobat-sobat pesona yang sekarang mau pulang kampung nih, mau mudik setelah 2 tahun nggak mudik kan di Perth. Nah, lain-lain Oh iya. Biar selamat. Ya, pokoknya kalau mau mudik sebaik-baik oleh-oleh adalah akhlakul karimah. Datang ke sana itu harus jadi contoh orang yang baik ya. Kita 3 sa. Saya aman bagimu. Pokoknya jangan ganggu siapapun dimanapun ya. Saya aman bagimu. Di jalan tidak ada yang terganggu sampai di sana. Pokoknya kita datang tidak boleh jadi masalah bagi siapapun. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Nah, sini lebih terang nih. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Pokoknya di mana kita ada di kampung, biarlah orang tuh senang. Kita dengan 5S tadi ya, bikinlah senang karena itu amalan yang sangat dicintai Allah. Ada ulama yang memang setiap pada subuh tuh keluar hanya buat ngebahagiakan orang. Ketika ditanya, "Syekh, kenapa kok saya tuh rajin sekali?" Loh, ini kan amalan yang paling dicintai Allah, membuat orang lain bahagia. Dan yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Apa aja, sampai ke kampung bisa dengan harta, dengan tenaga, bersihkan masjid, kemudian apa aja kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Saya aman bagimu, tidak merugikan siapapun, saya menyenangkan bagimu, sehingga orang bahagia dengan kehadiran kita, dan saya bermanfaat bagimu. Udah, dan lillahi ta'ala. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi, tapi benar-benar sebagai amal soleh kita. Itu oleh-olehnya. Makasih, terakhir sebelum kita tutup dengan doa, ada 2 pertanyaan karena ini jadiin kuis, yang boleh. Yang nanti para pesona dapat tiket ke Bali yang bisa menang. Pertanyaannya, Waduh, Masya Allah. 5 kuliner khas Bandung, Jawa Barat yang menjadi favorit apa? Oh, kuliner tuh yang dimakan gitu. Ya, makanan khas Bandung yang Ya, kepaksa buka 1 kambing Kairo, itu yang di Bandung juga ada tuh ya. Kambing Kairo. Kemudian ya ada tahu tauhid. Tahu tauhid. Ketiga. Ya. Yang ketiga itu ada di Asep Strawberry. Astro. Restoran Astro. Ya, ada Mas Andi juga ke sana ya. Keempat.
Yang keempat, yang paling enak juga diantaranya di Ampera, makanan khas Sunda. Makanan khas Sunda Ampera. Yang terakhir, kelima. Yang terakhir saya tuh jarang jajan, tapi apa yang kelima ya? Karedok. Nah, itu karedok ya. Karedok lima. Karedok, selalu karedok. Ya. Oke, terakhir, destinasi favorit apa saja yang paling berkesan buat A? Waduh, sebetulnya senang ke kebun binatang satu ya, karena di kebun binatang bisa melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah yang sangat beragam. Kemudian juga lihat di Astro tuh Asep Strawberry yang di Jawa Barat, yang Mas Andi juga ke sana, lihat nggak? Subang. Yang di Subang itu. Wah, Masya Allah, itu juga sangat mengesankan ya, karena sering bersepeda ke Lembang ya. Jadi cobalah ke Lembang. Di Lembang ada Tangkuban Perahunya, ada tempat ciater ya, mandi air panasnya ya, juga sering berendam di sana karena sambil ceramah di sana. nah itu destinasi favorit dari A. Terakhir A, tolong bacakan doa A buat kita agar selalu dimudahkan, dilancarkan segala urusan kita di penghujung Ramadan ini, juga diberikan keikhlasan karena sudah mau masuk Idul Fitri juga. Mangga A, mohon doanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai Allah yang maha mengatur segala-galanya. Wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Berkahi ya Allah majlis ini. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan ampunan bagi semua dosa kami. Dari segala aib dan segala kekelaman masa lalu kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi, yang Engkau bersihkan dari segala aib, dosa, sebanyak apapun, sekelam apapun. Golongkan kami menjadi hamba yang bisa membahagiakan ibu bapak kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Karuniakan kepada kami rumah tangga yang penuh berkah, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami, ampuni dosa-dosanya, tuntun agar menjadi tauladan kebaikan, agar bisa mengemban amanah ini dengan adil, dengan jujur, dengan amanah, membawa maslahat bagi negeri yang Engkau titipkan ini. Ya Allah, lindungi kami dari perpecahan, lindungi kami dari apapun yang merusak kehidupan dunia akhirat kami. Berkahi Ramadan ini ya Allah, berikan umur agar bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, terima saum kami, solat kami, amal-amal ibadah kami. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Mas Andi, semoga diberikan usia panjang penuh berkah. Amin. Bimbing Allah bisa menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang membawa kemaslahatan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.